Saya Yani Mardianto, owner Kain Lukis Nasrafa, Petoran Jebres Solo. Kain Lukis Nasrafa ini berdiri pada 20 Januari 2012 di Kampung Petoran Jebres Solo. Awal berdirinya ketika kami bersama teman-teman mendirikan komunitas seni ngisor kecacil yang terdiri dari musik, teater dan lukis. Kemudian di lukis ini berkembang untuk bisa dijadikan bisnis, sehingga lahirlah Kain Lukis Nasrafa. Nama Nasrafa sendiri berasal dari singkatan ketiga anak saya, yaitu Naswa, Rafiq, dan Fadil. Untuk tahun pertama, Kain Lukis Nasrafa memproduksi jilbab lukis saja, yaitu sebanyak 50 sampai 100-an potong per hari. Kemudian berkembang di tahun-tahun berikutnya, hampir semua fashion lukis yang kita jadikan bisnis sampai sekarang ini. Usaha kami memang memilih kain lukis atau yang bergerak di bidang fashion non kaos, karena memang kami ingin berbagi. Artinya teman-teman yang di kaos lukis sudah ada, terutama di Jogja dan sebagainya, maka kami mengambil non kaos, baik dari kain, kemudian dress, kemeja, blus, sampai kepada tas lukis, dan sekarang yang baru ngetren itu payung lukis. Kalau kain kita banyak supplier, jadi tidak memproduksi sendiri. Kalau kita ngelukis saja, nyaman desain aja. Ya, kain sudah disediakan dari supplier. Cat lukis kita memakai cat tekstil yang kemudian kita ramu sendiri, dengan resep kita sendiri, sehingga kualitasnya bagus dan dijamin sampai beberapa tahun tidak pudar atau tidak hilang begitu. Kita untuk memilih desain ada beberapa hal. Yang pertama, improvisasi kita sendiri, kemudian sesuai dengan request para customer, atau juga kita berimprovisasi antara pesanan dari atau request dari customer dan desain-desain kita sendiri. Bisa sesuai request apapun, insya Allah bisa kita buatkan. Pangsa pasar, alhamdulillah kita untuk di Indonesia hampir semua kota besar sudah. Kemudian kalau di luar negeri ada di Kanada, Amerika, kemudian Singapura, dan ini kita baru mengerjakan untuk order dari Perancis. Beliau, para buyer datang sendiri. Kebetulan kan ini barang-barang handmade, dia pengen tahu pengerjaannya, proses kreatifnya kayak apa, biar lebih puas dia datang sendiri. Kemudian ketika cocok order, kita buatkan gitu. Kita sederhana, kita pelangkannya itu menyediakan pelangkan dari bambu, seperti teman-teman buat itu dari bambu, kemudian dijepit seperti biasa. Kemudian kita langsung lukis tanpa sketch, dengan kita siapkan dulu adonannya obat, kemudian kita melukis tanpa sketch langsung di kain begitu yang sudah dipelangkani. Teman-teman ini dari Solo sekitar, jadi kita memang kalau bisa memberdayakan pemuda Solo di bidang lukis yang terutama di kain lukisnya. Jadi tidak hanya selain di kampung sini, juga di beberapa kampung di kota Solo. Untuk market kita memakai sistem semua ya, baik online, offline. Jadi yang datang ke rumah sendiri atau hanya lewat telepon,
Promosinya memang kita yang paling efektif itu lewat pameran, tapi kita juga lewat media sekarang ini, medsos itu. Langsung telepon biasanya ketika dia buka di medsos atau di brosur atau waktu pameran, ketika dia sudah lihat kemudian baru pesen gitu. Biasanya kalau yang jauh begitu, kita ada di misalkan di Facebook atau di Instagram, kemudian dia telepon kalau saya pesen yang ini kemudian. Kalau yang di pameran atau yang datang ke rumah langsung lihat barang itu langsung dipesan. Kita awal modal sendiri, kemudian setelah berkembang kita pinjam bank juga. Kita juga sekarang ini berkembang ke tas lukis, kemudian payung lukis, dan yang paling grace ini jaket kulit lukis yang pesanan dari Perancis itu. Sampelnya ada, yang satu sudah dibawa ke Perancis, yang satu masih ada di sini. Pengalaman unik yang paling berkesan ketika kami di Toji Gandung didatangi Ibu Kepala Negara. Itu pengalaman yang luar biasa karena Ibu Kepala Negara berkenan dan senang dengan karya kami, sehingga beliau belanja banyak di stand itu, di tempat kami di Kain Lukis Nasraba. Sukanya selalu suka ya, cuma ada sedikit duka mungkin karena mencari pelukis, regenerasi pelukis tidak gampang, jadi kami memang masih kesulitan untuk regenerasi pelukis belum bisa banyak begitu. Sekarang ini yang paling laku ada blus lukis, kemudian kalau jilbab lukis terus menerus ya tiap bulannya. Kemudian kalau blus lukis, gamis lukis, dan payung lukis ini sekarang mulai rame. Bisa di sini juga melayani ini, cuma kalau tidak repot ya, kebetulan misalkan sekarang ini dari sebelum puasa sampai habis lebaran ini karena masih sangat repot, ya sangat repot, jadi belum bisa. Dukungan dari pemerintah kota, kemudian provinsi maupun pusat sangat luar biasa. Pemerintah pusat hampir semua dinas, dinas perdagangan, UKM, kemudian dinas pariwisata, sampai kepada dinas-dinas yang berkaitan yang lain itu sangat mendukung. Dinas perindustrian, di provinsi juga begitu, sama provinsi di tingkat pusat sampai ke Dijen Pengembangan Ekspor, dan hampir semua mendukung kami kebetulan. Yang pertama mengajak pameran ya, baik itu di lokal maupun di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua pembinaan, semacam coaching itu, dari mulai bagaimana membuat packaging yang baik, produksi yang baik, sampai kepada menyambungkan, membuat networking tentang marketing produk kami juga. Jadi sebenarnya hampir semua disupport dari pemerintah, tinggal kita melakukan yang terbaik dari support itu, jadi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat ini yang sudah memberikan banyak kesempatan kepada kita, tinggal bagaimana kita memproduksi yang baik, menjaga kualitas, kemudian terutama di produksi dan packagingnya itu ya, ke administrasinya juga. Begini, karena memang saya selalu berhubungan dengan pemuda ya, jadi saya mulai tahun 1988 itu bergaul dengan para pemuda, dan ini bisnisnya dengan para pemuda. Jadi kami terbiasa berdiskusi dengan anak-anak muda, mulai dari awal mau memproduksi sampai bagaimana nanti market. Itu mungkin 10 hari sekali kita diskusikan. Ya. Jadi membentuk kelompok diskusi gitu. Iya betul. Kami ada entertainmentnya, mulai dari
mulai dari produksinya pelukis, kemudian ada modelnya untuk fashion ada, dan sampai kepada kita musik untuk mengiringi dalam berkarya ini. Kita setahun sekali ada panggung untuk apresiasi terhadap lukis, musik, dan fashion show ini gitu ya. Ya, selain SDM mungkin market yang kontinu ya. Market yang kontinu itu artinya yang betul-betul setiap saat memerlukan atau butuh ke produk kita. Pasar tetap banyak ya, artinya jilbab, seperti jilbab itu sudah hampir semua pulau sudah ada pasar tetapnya ya. Harapannya kita bisa membuat semacam cabang di beberapa kota. Mungkin juga di luar negeri, harapannya kita juga begitu ya. Nasrafa ini produk handmade asli Solo yang sangat berkualitas, baik dalam maupun ke luar negeri, dan sangat menarik, sangat cantik, sangat eksklusif, baik untuk di rumah maupun untuk bepergian maupun untuk bertamasya. Sangat nyaman dan sangat enak dipakai. Harga antara 50.000 sampai 1 juta. Produk kami antara 50.000 sampai 1 juta. Payung lukis itu ada yang 200, ada yang 400.000 payung lukis. Jadi ada beberapa jenis juga payung lukisnya. Kalau jilbab 50, kemudian blus lukis itu 400, kemudian kaftan lukis 500.000, kemudian tas lukis ada 300.000.